Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barukah Hamdala dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas dalam sembarang urutan. Konsep himpunan merupakan konsep dasar dalam aritmatika. Objek milik himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi. Enumerasi artinya menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Urutan anggota himpunan tidak memiliki arti. Contohnya itu A sama dengan tanda kurung kurawal buka, 1, 2, 3, 4, dan 5, tanda kurung kurawal tutup. Yang kedua, simbol-simbol baku. Simbol baku yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan antara lain P, N, Z, Q, R, C, dan U. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, N himpunan bilangan alami, Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks, U himpunan semesta. Yang ketiga, notasi pembentuk bilangan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi anggotanya. Notasinya yaitu X sedemikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Yang keempat, diagram Venn. Contohnya misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. A mempunyai anggota 1, 2, 3, 5, dan B memiliki anggota 2, 5, 6, dan 8. Diagram Venn-nya itu yang ada di bawah. Yang kedua ada kardinalitas. Yang pertama, definisi. Sebuah himpunan dikatakan berhingga finite set jika terdapat n elemen berbeda dengan n anggota n. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga infinite set. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya itu n dalam kurung A atau A dalam tanda mutlak. Contohnya yaitu A sama dengan A, B, C, D, E, dan F, yaitu kardinalitasnya adalah 6 karena anggota A-nya itu ada 6. Lalu yang ketiga ada himpunan khusus. Yang satu itu himpunan kosong, empty set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau memiliki kardinalnya 0. Simbolnya itu tanda kurung kurawal kosong atau 0 tanda coret. Contohnya yaitu A sama dengan X sedemikian hingga X adalah nama hari dengan awal huruf X, maka kardinal dari A yaitu 0. 2. Himpunan bagian, subset. Misal, terdapat himpunan A dan B, jika seluruh anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian B, dan ditulis A proper set B, yaitu lambangnya seperti itu. Jika setidak-tidaknya terdapat satu anggota himpunan B tidak termasuk anggota himpunan A, maka ditulis A proper set B. Lambang subset adalah lambang himpunan bagian tak sebenarnya, sedangkan lambang proper set adalah lambang himpunan bagian sebenarnya, B. Lalu yang ketiga, ekivalen himpunan. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya itu A sama dengan B. Lalu yang keempat, himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B juga merupakan elemen A. Lalu yang kelima, himpunan saling lepas, disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya yaitu A, garis miring 2 kali, dan B. Yang keenam, himpunan kuasa, power set. Himpunan kuasa atau power set adalah suatu himpunan A yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya yaitu P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Jumlah anggota himpunan kuasa yaitu 2 pangkat kardinalitas dari A. Lalu operasi himpunan. Yang pertama, irisan.
Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya itu A irisan B, lambangnya seperti itu, sama dengan X, sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Jika disajikan dalam diagram Venn, bisa kita lihat di sampingnya. Dan yang kedua, gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota keduanya. Notasinya itu A gabungan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Jika disajikan dalam diagram Venn, bisa kita lihat di sampingnya seperti itu. Lalu yang ketiga, komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen S yang bukan elemen A. Notasinya itu A aksen atau A pangkat C atau A garis di atasnya. Sama dengan X sedemikian hingga X anggota U dan X tidak merupakan anggota A. Jika disajikan dalam diagram Venn, bisa kita lihat di sampingnya. Lalu yang keempat, selisih atau difference. Selisih dari dua buah himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya yaitu A dikurangi B sama dengan X, sedemikian hingga X anggota A atau X bukan merupakan anggota B. Jika disajikan dalam diagram Venn, bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu yang kelima, beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Notasinya yaitu A tambah B sama dengan A gabung B min A irisan B sama dengan A dikurangi B gabung B dikurangi A. Jika disajikan dalam diagram Venn, bisa kita lihat di sampingnya. Lalu yang keenam, perkalian Kartesian. Jika terdapat himpunan A dan himpunan B, maka perkalian Kartesian A kali B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan pasangan terurut, ordered pairs, dengan komponen pertama berasal dari himpunan A dan komponen kedua berasal dari himpunan B. Notasinya itu A kali B sama dengan A dan B, sedemikian hingga A anggota A dan B anggota B. Selanjutnya prinsip himpunan dan hukum-hukum aljabar. Yang pertama prinsip inklusi dan eksklusi. Yang pertama itu A gabung B sama dengan A tambah B dikurangi A irisan B. Lalu yang kedua A gabung B gabung C sama dengan A tambah B tambah C dikurangi A irisan B dikurangi B irisan C dikurangi A irisan C tambah A irisan B irisan C. Lalu yang ketiga A beda setangkup B sama dengan A tambah B dikurangi 2 kali A irisan B. Lalu yang kedua, prinsip dualitas dan hukum-hukum aljabar berserta dualnya. Misal F adalah suatu sifat yang melibatkan sejumlah himpunan dan operasinya. Maka kita akan mendapatkan dual dari sifat F, ditulis dengan lambang F, bintang F, tanda bintang di atasnya. Dengan cara mengganti gabungan dengan irisan, irisan dengan gabungan, himpunan kosong dengan S, S dengan himpunan kosong. Lalu ada hukum serta dualnya, yaitu yang pertama identitas, A gabung himpunan kosong sama dengan A, maka dualnya A irisan S sama dengan A. Lalu yang kedua nul, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dan dualnya A gabung S sama dengan S. Yang ketiga, komplement A gabung komplement A sama dengan S, A irisan dualnya itu A irisan komplement apa? Yang keempat, idempoten A gabung A sama dengan A, dualnya itu A irisan A sama dengan A. Yang kelima, penyerapan A gabung A irisan B sama dengan A, lalu dualnya A irisan A gabung B sama dengan A. Lalu yang keenam komutatif, yaitu A gabung B sama dengan B gabung A. Dualnya itu A irisan B sama dengan B irisan A. Yang ketujuh asosiatif, A gabung
B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Dualnya itu A irisan dalam kurung B, irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Yang ke-8 distributif yaitu A gabung B, A gabung dalam kurung B, irisan C sama dengan A gabung B, irisan A gabung C. Lalu dualnya A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Lalu yang 9 De Morgan yaitu komplement dari A gabung B sama dengan komplement A irisan komplement B. Dualnya itu komplement dari A irisan B sama dengan komplement A gabung komplement B. Lalu yang ke-10 ada 0/1 yaitu himpunan kosong sama dengan S dan komplement S sama dengan himpunan kosong. Lalu yang terakhir metode pembuktian. Yang pertama pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan himpunan dengan menggunakan diagram Venn, pertama-tama gambarkan diagram Venn untuk ruas kiri dan ruas kanan kesamaan. Jika ternyata kedua gambar dari diagram Venn tersebut sama, maka kesamaan tersebut terbukti benar. Contohnya itu yang telah disajikan di dalam PPT. Lalu yang kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Selain diagram Venn, kita juga dapat menggunakan tabel keanggotaan untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan himpunan. Contoh, buktikan bahwa A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Nah, tabelnya ada di sampingnya. Lalu perhatikan bahwa kolom 7 dan 8 sama, artinya terbukti. Lalu yang ketiga, pembuktian menggunakan hukum aljabar himpunan. Contoh, buktikan bahwa komplement A gabung B, irisan A gabung B sama dengan B. Buktinya yaitu menggunakan yang pertama menggunakan hukum distributif menjadi B gabung komplement A irisan A, lalu yang kedua menggunakan hukum komplement menjadi B gabung himpunan kosong, lalu yang ketiga himpunan identitas menjadi B. Lalu yang keempat, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Yang pertama, misalkan X anggota A karena A subset B gabung C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian X anggota B gabung C. Berdasarkan definisi operasi gabungan, X anggota B gabung C berarti X anggota B atau X anggota C. Yang kedua, karena X anggota A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X. Yang lalu yang ketiga, berdasarkan poin 1 dan 2, X anggota C, setiap X anggota A juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan bahwa A subset C. Itulah presentasi dan penjelasan dari saya tentang materi himpunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.